terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan Roh Kudus kau hadir di sini. Saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau buka hati kita saat ini untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita mau buka hati untuk kita bisa menyembah Tuhan saat ini. Jangan keraskan hati kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Biarlah kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kita saat ini.
Kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan saat ini.
Raja kami, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas hati kami, atas hidup kami. Ini kami Tuhan sepenuhnya milik-Mu. Kami rindu Tuhan setiap kami melihat kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang bisa menguatkan setiap hati kami. Siap kami melakukan hari demi hari kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua ada waktunya. Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk senang, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Sekalipun kadang kami merasa bahwa Tuhan, Engkau begitu lama menjawab setiap doa kami. Tuhan, kami enggak kuat dengan apa yang aku alami. Namun kami percaya dalam iman, dalam Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan Tuhan sedang menunggu waktu yang terbaik, yang tepat
untuk kami semua boleh menerima akan apa yang menjadi seruan dan doa kami kepadamu. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami malam hari ini akan belajar sama-sama akan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Happy tolong nanti bacakan beberapa ayat. Ya. Baik, kita akan buka dulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Ya, tolong dibacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita, dalam diri kita, dan saat itu Roh Kudus mulai mendiami, tinggal di dalam kehidupan kita. Apakah dia hanya tinggal diam, tidak bergerak, tidak aktif? Ini Roh Kudus itu pribadi. Ketika dia tinggal diam, ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pribadi di mana ia tinggal. Ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka Roh Kudus dia akan bekerja, dia akan berkarya, dia akan menghiasi hidup kita, dia akan menuntun kita, dia akan menghibur kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita memberikan ruang yang begitu banyak terhadap Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita dan dia mulai bekerja. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan satu tema, Roh Kudus dalam keluargaku, Roh Kudus dalam rumah tanggaku, Roh Kudus dalam pernikahanku. Roh Kudus berdiam bukan hanya di dalam pribadi kita masing-masing, tetapi Roh Kudus pun berdiam di dalam keluarga kita. Roh Kudus pun berdiam di dalam pernikahan kita. Roh Kudus pun berdiam di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus berdiam, tinggal di dalam diri kita, dia mulai bekerja. Roh Kudus itu ibaratnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal, dia akan bekerja dengan cara apa? Dengan cara mentransfer file, ya, file yang dari Allah ditransfer di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, dan kemudian file itu kemudian diinstal di dalam diri kita. Mulai diinstal, kita mulai dibentuk, Roh Kudus mulai bekerja. Bagaimana supaya filosofi ilahi, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang dari Allah itu mulai dimasukkan di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Apa itu nilai ilahi? Nilai ilahi di dalam sebuah pernikahan itu apa? Itu berbeda dengan nilai-nilai pernikahan dalam dunia. Tapi Roh Kudus yang berdiam dalam pernikahan kita, dia akan mulai memasuki area kehidupan pernikahan kita.
Dia akan memberikan nilai-nilai yang itu datang dari Tuhan dan diberikan, dimasukkan, mulai diinstal di dalam diri manusia yang percaya itu. Nilai ilahi yang Roh Kudus transfer adalah bahwa di dalam pernikahan dua orang itu menjadi satu. 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu pernikahan ilahi. Kalau file dunia 1 tambah 1 ya 2. Di dalam pernikahan kekristenan, nilai ilahi bahwa laki-laki dan perempuan sekalipun mereka ini berbeda, tetapi mereka ketika mereka menikah, mereka akan menjadi satu daging. Karena satu daging, maka tidak ada yang namanya ini milikku, ini milikmu. Ini areaku, ini areamu. Ini bagianku, ini bagianmu. Tidak. Itu menjadi satu daging. Susah, senang, diberkati, tidak diberkati, atau kekurangan. Kalau dalam janji nikah itu kan seperti itu. Aku akan setia melayani engkau baik sehat maupun sakit, dalam kekurangan ataupun dalam kelimpahan. Ketika dua orang menjadi satu, maka suka duka itu dirasakan bersama-sama. Dua menjadi satu. Itu pernikahan kekristenan. Pernikahan Kristen itu nilai ilahi yang mulai ditransfer, dimasukkan di dalam hati, pikiran orang-orang yang percaya. Ya, itu mulai dimasukkan. Dua menjadi satu. Kita ini satu daging yang tak dapat terpisahkan. Itu yang mulai dimasukkan di dalam nilai-nilai hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, nilai ilahi apa yang dimasukkan? File apa yang dimasukkan oleh Roh Kudus di dalam pernikahan? Bahwa menikah itu untuk memberi kebahagiaan. Ya, menikah itu untuk memberi kebahagiaan, bukan untuk mencari kebahagiaan. Kalau kita ditanya, kamu menikah untuk apa? Supaya bahagia. Tapi ketika menikah, apakah bahagia? Belum tentu. Enaknya sedih loh. Enaknya sidik tapi rekosannya oke ya Pak ya. Itu kadang pernikahan seperti itu. Makanya kalau pernikahan itu mencari bahagia, mungkin kita tidak akan pernah bahagia. Kalau orang menikah hanya mencari bahagia, dia hanya bisa menuntut dan menuntut pasangan kita. Itu keegoisan. Ya, kamu harus gini, kamu harus gini. Kamu harus melayani aku, kamu harus melayani aku. Itu menikah yang mencari kebahagiaan. Tapi pernikahan kekristenan itu adalah memberi kebahagiaan. Kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan, pasangan akan bahagia, kita pun juga akan apa? Kita pun juga apa? Bahagia. Ya. Kita memberikan perhatian kepada istri dalam bentuk bunga gitu ya. Istri saya ya. Tapi kadang perempuan lebih suka bukan bunga-bunga hidup itu, lebih suka bunga bank. Ya. Ketika kita memberikan kebahagiaan, orang lain akan bahagia, artinya istri akan bahagia, suami akan bahagia, maka dua-duanya akan merasa apa? Bahagia. Tapi kalau hanya menuntut dan menuntut, saya pastikan mereka tidak akan bahagia. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, saling menuntut, tidak bahagia.
di dalam keluarga yang terjadi adalah breng setiap hari. Karena apa? Menuntut dan menuntut. Pernikahan yang sesungguhnya itu adalah pernikahan yang memberi kebahagiaan. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, maka orang yang diberi itu akan bahagia dan dia pun juga akan memantulkan kebahagiaan kepada suaminya atau kepada istrinya. Amin, Bapak Ibu. Ya, belajar bahwa pernikahan ini file ilahi yang ditransfer di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa pernikahan yang bahagia itu adalah kalau kita bisa memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. File ilahi apa yang Roh Kudus taruh di dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah bahwa menikah itu untuk melaksanakan tujuan Allah. Jadi kalau seorang laki-laki dan perempuan menikah, itu tujuannya adalah, kalau ini file ilahi, ini rencana ilahi, tujuannya adalah supaya mereka itu bisa menyenangkan hati Allah. Karena pernikahan itu adalah inisiatif Allah atas diri manusia. Makanya karena inisiatif Allah, Tuhan ingin, Allah inginkan mereka yang menikah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi menikah bukan menyenangkan diri sendiri, tetapi menikah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali, bukan kita, seringkali orang menikah dengan tujuan yang salah. Ketika menikah dengan tujuan yang salah, maka dalam perjalanannya tidak akan langgeng. Tujuannya seringkali orang menikah itu adalah, mengapa kamu menikah? Supaya tidak jomblo. Mengapa kamu menikah? Itu tergandeng aja, ano gandengannya masa aku ora gandengan. Nah, mengapa kamu menikah? Supaya punya anak. Itu filosofi dunia. Kalau enggak ada anak, ya cerai. Karena tujuan menikah karena ingin punya anak, karena supaya tidak jomblo dan lain sebagainya. File ilahi, nilai ilahi yang disampaikan kepada kita, orang-orang yang percaya, mengapa kita menikah? Kita menikah itu supaya melalui hubungan suami istri, hidup kita itu bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Bapak Ibu harus tahu ini, dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam pernikahan, dia akan mentransfer file ilahi di dalam hati kita, diri kita, kemudian menginstalnya di dalam diri kita. Firman itu dijabarkan di dalam diri kita supaya firman itu benar-benar hidup dan kita menghidupi firman itu. Sehingga kita tidak salah di dalam kita memahami sebuah pernikahan. Jadi peranan Roh Kudus di dalam pernikahan, dalam keluarga adalah Roh Kudus memulai dengan mentransfer file ilahi, nilai-nilai ilahi yang benar tentang pernikahan di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Anda harus tahu akan hal ini. Poin yang kedua, ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, pertama tadi dia mulai transfer file, nilai-nilai ilahi dimasukkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang kedua, Roh Kudus mulai juga menginsafkan akan dosa. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Nah, dalam pernikahan ada beberapa dosa yang seringkali terjadi dan dilakukan, entah itu suami, entah itu istri. Dosa itu adalah satu, perselingkuhan. Ya, perselingkuhan itu dosa yang selalu dan seringkali ada di dalam pernikahan. Perselingkuhan itu adalah sebuah bukti dan tanda ketidaksetiaan. Dimulai dari mana perselingkuhan itu? Dimulai dari kondisi kesepian, kemudian kita membuka ruang di dalam diri kita yang kosong itu untuk ada pribadi yang lain yang masuk. Ketika kesepian, kita mulai chat, ingat mungkin teman lama, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah yang dulu kita pernah jatuh cinta dengan dia atau mungkin pacar lama. Dulu kita mulai browsing di Facebook, misalkan namanya Dodit, misalkan gitu ya. Kita mulai lihat namanya Dodit, fotonya mana, loh. Kadang dimulai dari hal-hal seperti itu, makanya hati-hati dengan yang namanya handphone. Karena angka perceraian itu, ya, sumbernya itu sering kali banyak itu melalui handphone. Mulai lihat kronologinya, alamatnya, foto-fotonya, kemudian kita minta pertemanan, tag. Nah, di sana kemudian menanggapi konfirmasi, kemudian mulai chattingan. Hati-hati, ini adalah tipu daya iblis yang seringkali menjebak kita. Ketika seseorang dalam kondisi kesepian, ini bisa terjadi. Alasan reuni atau lain sebagainya, tetapi ini menjadi pemicu besar terjadinya namanya perselingkuhan. Dimulai dari media sosial. Ya, perselingkuhan. Tetapi Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan. Kalau ini terjadi, Roh Kudus bekerja, hei, kamu salah, kamu berdosa, ngawur kamu. Udah punya istri, kamu gak setia. Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu menyadarkan, menginsafkan kita akan dosa di dalam pernikahan, yaitu dosa perselingkuhan. Dan seringkali dimulai dari tadi, sebuah sikap kesepian, kemudian kita cari cara bagaimana kita mengatasi kesepian dengan cara-cara yang salah. Ini mesti dihati-hati. Roh Kudus itu pasti akan menginsafkan dan menyadarkan kita. Hanya kita itu sadar atau tidak, hanya kita mau merespon atau tidak. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan awal menjadi hancurnya sebuah rumah tangga. Poin yang berikutnya adalah percabulan atau pornografi. Dalam pernikahan, orang yang menikah pun itu tidak bisa kebal dari namanya pornografi atau percabulan. Coba lihat dalam 1 Korintus
pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Ayat ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, percabulan atau pornografi itu adalah perselingkuhan yang tidak langsung pada fisik, tetapi ini buah perselingkuhan di dalam pikiran. Dan itu merusak hubungan suami dan istri. Karena suami atau istri akan menjadi objek, bukan sebagai subjek yang dihargai, yang dihormati, tetapi menjadi objek. Nafsu seseorang. Orang yang cabul, dikatakan dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus pasti selalu mengingatkan dan menginsapkan ketika kita klik. Ya, kita klik gitu. Ini tangannya ngeredek ini. Mulai ngeredek ini. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Lanjut tidak? Roh Kudus mulai bekerja. Jangan. Tapi iblis berkata, lanjutkan. Lanjutkan. Cepat. Kita, lanjut. Roh Kudus sebenarnya sudah ingatkan dan sadarkan itu. Itulah sebenarnya peranan Roh Kudus di dalam pernikahan atau keluarga kita. Dia selalu menginsapkan ketika entah itu suami, entah itu istri, ketika mereka mulai berbuat dosa. Ketika mereka mulai menyimpang dari pernikahan. Roh Kudus itu pasti akan ingatkan. Poin yang ketiga, yang terakhir, bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang percaya, di dalam pernikahan kita dengan cara apa? Dia itu akan memberikan kerukunan. Semalam Bapak Yulius sudah sampaikan, kerukunan di antara murid-murid pada saat itu. Mereka berdoa bersama-sama. Tapi dalam rumah tangga, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memberikan kerukunan antara suami dan istri. Mengapa mereka rukun? Karena mereka memahami bahwa suaminya ini datangnya dari Tuhan. Istrinya ini juga datangnya dari Tuhan. Suaminya ya modelnya seperti itu, tapi ini adalah datangnya dari Tuhan. Istrinya yang bentuknya seperti itu, bentuknya seperti apa? Tapi itu pun datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Sekalipun ngomongnya koma terus, nggak ada titik. Anda mesti bersyukur suami-suami, karena istri Anda sehat. Loh, betul lah. Dia harus mengeluarkan berapa ribu kata sehari. Kalau dia sehat, mantap. Itu sehat. Nikmatilah dengan kondisi seperti itu. Kalau suamimu tidur langsung, nikmatilah bahwa suamimu bisa tidur ngorok. Itu anugerah. Istri saya, dia kangen kalau tidur, saya enggak tidur. Karena kalau saya tidur itu langsung ngorok. Kangen. Dia cepat pengen bisa menyesuaikan ngoroknya. Saudara, nikmatilah
kehidupan pernikahanmu. Ketika suami istri rukun, firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga 1. Berkat Tuhan itu akan diperintahkan atas keluarga kita. Amin. Kalau rukun suami istri rukun, berkat Tuhan itu diperintah. Yang memerintah siapa? Yang memerintah siapa? Yang memerintah itu Tuhan. Supaya berkat itu turun dalam rumah tangga, dalam keluarga yang rukun. Berkat kedua adalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pernikahan menjadi pernikahan yang indah, pernikahan yang sedap. Tidak ada namanya geblondrok, ora ono. Boten wonten. Karena suami dia adalah pribadi yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat seorang istri. Seorang istri disiapkan buat seorang suami, mereka adalah luar biasa. Kalau dua-duanya makanya harus cinta akan Tuhan. Itu dasar pondasi dalam rumah tangga adalah mereka harus cinta akan Tuhan. Ya, itulah pekerjaan Tuhan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga kita rukun, kita bisa rukun kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, ada dalam rumah tangga. Makanya dasar dalam rumah tangga adalah kasih kepada Kristus. Itu menjadi pondasi, landasan dalam rumah tangga. Kalau kasih Kristus, itu kasih agape, itu ada dalam diri kita. Kita akan menerima pasangan kita apa adanya. Wah cerewet, ora apa-apa, puji Tuhan, daripada bisu. Ya kan? Mah tolong, gitu. Lah apalah, mendingan ora apa-apa. Tapi nak turu kan meneng. Kecuali ngelindur. Enggak masalah, terima dia apa adanya. Kalau kita bisa menerima pasangan kita apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya, maka keluarga itu pasti akan rukun. Karena saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara semuanya. Haleluya Yesus. Itu semua terjadi bukan karena kemampuanmu untuk engkau bisa mengampuni, memaafkan, untuk engkau bisa menerima dia apa adanya, bukan dengan kekuatanmu. Hanya oleh karena kuasa Roh Kuduslah Anda dapat lakukan itu. Jangan engkau berusaha mengandalkan kekuatanmu. Aku gak bisa. Kalau dengan kekuatanmu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa. Tapi dengan engkau bersandar pada pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Engkau bisa melupakan kesalahan-kesalahannya. Engkau bisa menerima dia apa adanya. Karena mereka lah yang Tuhan tetapkan untuk mendampingi hidupmu. Mungkin dia tidak sempurna, betul dia tidak sempurna. Dia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi jangan lalai bahwa engkau pun juga banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Karena Tuhan jadikan 2, 1 tambah 1 menjadi 1. Suami, istri, laki-laki dan perempuan menjadi 1. Supaya mereka saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Pada malam hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Atas keluargamu masing-masing. Engkau yang rindu untuk engkau mengalami pemulihan hubungan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, biarlah engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan buat setiap keluarga dari anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun juga yang di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat mereka semuanya. Tuhan, dari sebuah keluarga, Tuhan ingin muncul generasi-generasi ilahi. Untuk itu Tuhan, pakailah keluarga-keluarga Kristen,
keluarga-keluarga dari jemaat gereja Isa Al-Masih Subah, supaya mereka menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang rukun, keluarga yang senantiasa saling mengampuni, saling memaafkan, dan bisa menerima kelemahan satu dengan yang lainnya. Kami percayakan ya Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena ketika Roh Kudus yang bekerja, siapapun pasangan mereka, mereka akan menghargai bahwa pasangan mereka adalah datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga-keluarga dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan perintahkan berkat-Mu turun atas mereka, atas rumah tangga mereka, atas keluarga mereka. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan limpahkan pula atas mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja itu yang akan terus menyempurnakan, memulihkan akan keluarga dari anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami semua pada malam hari ini, dan setiap benih firman Tuhan yang telah kami terima, kiranya itu boleh masuk dalam hati kami, bahkan menyatu di dalam daging kami, dalam tubuh kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan sehari-hari, itu adalah hasil dari benih ilahi yang menyatu dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami percayakan untuk sebentar kepulangan anak-anak-Mu dari tempat ini ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka semuanya. Kiranya anugerah-Mu melimpah atas mereka. Pertemukan kami dalam ibadah pencurahan Roh Kudus Pentakosta besok sore di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu, mereka pun boleh merasakan akan anugerah dari Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepulangan kami percayakan di dalam anugerah-Mu, perlindungan Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati kita semuanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.